Kalian pasti udah tahu kalau pemerintah kembali menggulirkan rencana redenominasi rupiah. Ya, rencana yang bakal ngerubah Rp1.000 jadi Rp1 aja. Ini sebenarnya bukan kali pertama pemerintah berencana ngurangin 3 angka 0 di uang rupiah. Kali ini wacana penyederhanaan rupiah muncul dari dokumen kebijakan Kementerian Keuangan yang ditandatangani langsung sama Menteri Keuangan Purbaya. Rencananya sih, aturan main soal redenominasi rupiah ini selesai di tahun 2027. Kalau beneran kejadian ya, pekerja dengan gaji dari 5 juta sebulan, nantinya gaji yang didapat jadi cuma Rp5.000 sebulan. Ini berarti gaji yang bakal diterima itu jadi lebih kecil atau enggak sih? Kayak yang tadi gue bilang, redenominasi atau pemangkasan nominal rupiah udah berkali-kali dibahas sama pemerintah. Dari lebih 10 tahun lalu, pemerintah udah nyoba nyiapin aturan main redenominasi, tapi terus gagal terlaksana. Nah, sekarang muncul lagi nih wacana redenominasi kayak yang disebutin dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Di aturan itu ada kalimat yang bunyinya gini. RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi merupakan RUU luncuran yang rencananya diselesaikan tahun 2027. Walaupun itu disebutin dalam Peraturan Menteri Keuangan, kewenangan buat redenominasi ini sebenarnya ada di bawah Bank Indonesia, bukan pemerintah. BI sendiri bilang, RUU redenominasi udah masuk dalam daftar prioritas pembahasan atau prolegnas DPR. Tapi Bank Sentral nggak mau buru-buru buat ngejalanin redenominasi ini. Jadi belum ada kepastian nih, kapan Rp1.000 kita dipangkas jadi Rp1. Walaupun belum terlaksana ya, orang-orang udah mulai heboh. Banyak orang yang excited buat ngeliat rupiah dengan bentukan barunya. Tapi nggak sedikit juga orang yang bertanya-tanya, gimana nanti nasib rupiah dan uang mereka sendiri. Kalau menurut saya itu bisa memangkas dan mempermudah sistem pembayaran. Soalnya kita lihat di luar negeri juga bisa dibilang angka untuk mata uangnya kecil-kecil kan ya. Kayaknya di kita doang yang masih pakai bacaan angka 0 di belakangnya. Kalau menurut aku kayaknya buat awal akan jadi sedikit ribet sih. Karena tadi banyak akan penyesuaian dan mungkin takutnya sih, nggak tahu ya ini bener apa enggak, tapi mungkin bisa jadi takutnya berpengaruh ke inflasi dan segala macam. Jadi ntar malah jadi ya harga-harga naik dan segala macamnya. Karena baru ya, menurut aku itu tuh bisa mudahin kita pas transaksi karena kan pengurangan 0 dan kayaknya juga nilainya itu nggak beda kan. Terus juga dari pemerintah mungkin kalau transaksi atau catat dan lain kayaknya lebih mudah di sistem gitu. Yang penting kalau saya jualan yang penting ada pembeli gitu. Tapi kalau yang belum ngerti pasti itu bertanya, "Bang, ini apa? 7 apa? Bang, ini 10 apa?" Oke, buat yang belum tahu, redenominasi itu simpelnya adalah penyederhanaan atau perubahan nominal mata uang. Bukan nilai loh ya, tapi nominal. Jadi kalau di dompet kita sekarang ada 100.000, nanti nominalnya itu cuma jadi Rp100. Nilainya gimana? Ya sama aja. Jadi misal tadinya harga roti itu Rp10.000, nantinya harganya Rp10. Berarti nilai dari uang Rp10 itu sebenarnya sama aja dong kayak Rp10.000 sebelumnya. Jadi intinya redenominasi itu yang berubah nominal atau bisa dibilang kemasan dari uangnya. Tapi nilainya tetap sama. Beda nih sama yang namanya sunring atau pemangkasan nilai dari mata uang. Nah kalau ini baru deh tuh nilai dari mata uangnya juga turun. Contoh, pemerintah melakukan sunring atau pemangkasan nilai sebesar 50%. Jadi uang Rp10.000 itu setelah dilakukan sunring nilainya jadi setara Rp5.000. Kalau kita mau beli roti kayak tadi yang harganya Rp10.000 itu sebelumnya, setelah sunring berarti perlu 2 uang Rp10.000 atau Rp20.000 karena nilainya tadi terpangkas setengah. Indonesia sendiri sebenarnya pernah melakukan yang namanya sunring beberapa kali. Kayak di tahun 1950 misalnya. Di tahun itu pemerintah motong nilai uang di atas Rp5 sebesar 50%. Alasannya apa? Karena waktu itu Indonesia lagi dihadapin sama inflasi gila-gilaan karena uang beredar yang melonjak. Nah, sunring ini dijalanin supaya daya beli masyarakat turun dan pada akhirnya inflasi juga turun. Jadi beda tuh redenominasi sama pemangkasan nilai uang. Artinya walaupun nantinya nominal uang yang kita terima berkurang, nilainya sama aja kayak sebelumnya. Tapi ya redenominasi ini juga sebenarnya berpotensi berpengaruh buat pedagang. Ini terkait dengan namanya pembulatan harga.
Misal, pedagang ngejual barang seharga Rp2.500. Nah, setelah dilakukan redenominasi, ini kan jadi 2,5 ya. Ini nih yang berpotensi menimbulkan kebingungan pedagang. Mau digenapin ke atas, apa ke bawah? Kalau ke bawah, mereka berpotensi rugi. Tapi kalau digenapin ke atas, ini justru malah picu terjadinya inflasi. Nah, kalau gitu, ngapain pemerintah ngelakuin redenominasi? Jadi, pemerintah punya sejumlah alasan kenapa redenominasi ini penting. Ini semua tercantum di dalam dokumen PMK 70 tahun 2025. Yang pertama, buat ningkatin efisiensi perekonomian. Jadi, nominal dari rupiah sekarang itu udah dinilai terlalu banyak. Ini ngebuat proses akuntansi, sistem bank, sampai pelaporan keuangan jadi ribet banget. Bayangin, akuntan perlu ngitung transaksi yang nominalnya nyampe 12 digit, 14 sampai bahkan 15 digit. Nah, kalau diredenominasi, pembulatan jadi mudah. Nggak perlu lagi ada harga-harga yang banyak angkanya. Kayak yang tadinya segini, tapi bisa aja jadi cuma segini. Atau bahkan cuma 14. Redenominasi bikin sistem juga lebih sederhana. Input lebih cepat, resiko salah jadi lebih kecil. Nah, alasan yang kedua, untuk menjaga kesinambungan perekonomian nasional. Balik lagi, angka yang terlalu banyak dan panjang bisa bikin sistem keuangan kurang efisien. Nah, laporan jadi lambat, sistem jadi berat, dan perekonomian jadi kurang praktis. Penyederhanaan angka lewat redenominasi bikin ekonomi lebih stabil dan berkesinambungan di jangka panjang. Alasan yang ketiga, menjaga nilai rupiah tetap stabil. Poin yang ini berkaitan sama psikologis uang masyarakat. Katanya dengan nominal yang lebih kecil, nominal harga barang dan jasa bisa menjadi lebih kecil dan meminimalisir kesalahan di kalangan masyarakat. Nah, ini yang akhirnya ngejaga rupiah bisa lebih stabil. Terus, alasan yang keempat, ningkatin kredibilitas rupiah. Ini alasan paling kerasa secara psikologis dan citra internasional. Nominal rupiah sekarang yang ribuan, puluhan ribu, sampai juta per transaksi itu sering dibilang kebanyakan nol. Bahkan, kalian tahu nggak sih, pecahan uang rupiah itu sempat jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Pecahan uang Rp100.000 itu nominalnya paling tinggi, cuma kalah sama 500.000 dong Vietnam dan 100 miliar dolar Zimbabwe. Nominal rupiah yang lebih tinggi ini juga sebenarnya secara nggak langsung ngaruh ke kepercayaan investor. Kenapa gitu? Soalnya, coba kita lihat deh pecahan-pecahan mata uang negara di Asia Tenggara. Tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, sampai Thailand itu pecahan mata uangnya cuma mulai dari 1 sampai 2 digit. Nah, mata uang itu juga masuk dalam daftar 20 mata uang paling berpengaruh di dunia. Emang ini cuma bukan karena pecahan atau nominal uang mereka yang lebih kecil, tapi juga karena emang perekonomian internasionalnya yang lebih baik. Jadi, investor nyari uang-uang tadi. Tapi nggak bisa dipungkiri, nominal pecahan rupiah yang tinggi, di sisi lain juga nilainya relatif lemah, ngebuat investor ragu buat nyimpen uang dalam bentuk rupiah. Makanya, pecahan rupiah yang tinggi ini ngebuat rupiah kelihatan lemah di mata internasional. Dan kalau pecahan ini disederhanakan, bukan nggak mungkin wibawa dan citra rupiah ini bisa naik. Dan bikin orang lebih percaya sama rupiah, dan bikin kita nggak lagi terlihat lemah di kancah global. Contoh simpel nih, utang Indonesia sekarang sekitaran 8.000 triliun rupiah. Kalau redenominasi, angkanya jadi 8 triliun doang. Secara nilai tetap sama, tapi secara psikologis jauh lebih mudah diterima. Otak manusia emang gampang ke pressure kalau lihat angka-angka yang besar. Intinya nih ya, redenominasi itu bukan soal ganti desain uang, tapi soal ngerapihin sistem, naikin kredibilitas, ngurangin beban psikologis angka besar, dan bikin rupiah lebih pantas buat skala negara besar. Redenominasi itu nggak sesimpel motong nol di uang rupiah. Kelihatannya emang cuma 1.000 jadi 1 rupiah. Tapi aslinya prosesnya panjang banget. Menurut Bank Indonesia, redenominasi itu butuh waktu minimal 6 tahun. Kata Gubernur BI, Peri Warjio, persiapannya aja sudah rumit dan lama. Kenapa lama? Karena ini bukan cuma ganti angka di kertas, tapi ngubah sistem akuntansi, sistem perbankan, keuangan negara, sampai distribusi uang baru ke seluruh Indonesia. Peri bilang ada 4 tahapan redenominasi rupiah. Pertama itu penerbitan undang-undang, terus penyusunan transparansi harga, penyusunan desain dan cetak uang baru, dan terakhir masa transisi ketika uang lama dan baru beredar berbarengan. Belum lagi soal edukasi publik. Masyarakat harus benar-benar paham, biar nggak panik atau salah ngebandingin harga. Kalau sosialisasinya gagal, ya bisa kacau.
Banyak loh negara yang gagal redenominasi. Biasanya masalahnya karena inflasi tinggi atau hyperinflasi, atau karena sosialisasi yang emang buruk aja. Contohnya kayak Zimbabwe yang meredenominasi mata uangnya 4 kali gara-gara hyperinflasi waktu 2006 sampai 2009. Pada puncaknya, inflasi mencapai 79 miliar persen per bulan. Lalu pada 2009, pemerintah pernah menghapus 12 nol dari nominal lama dan akhirnya memperkenalkan dolar Zimbabwe keempat, yang mana waktu itu $1 baru setara dengan 1 triliun dolar lama. Dengan nilai tukar yang terus jatuh, pemerintah akhirnya melegalkan penggunaan mata uang asing seperti dolar Amerika dan rand Afrika Selatan. Zimbabwe baru kembali menggunakan mata uang nasionalnya pada tahun 2019. Nih, Venezuela juga sama. Mereka udah hapus nol beberapa kali dari 2018 sampai 2021. Tapi inflasinya malah semakin tinggi. Lagi-lagi, 1 bolivar baru sama dengan 1 triliun bolivar lama. Jadi intinya apa? Redenominasi tanpa fondasi ekonomi yang stabil ya nggak akan berhasil. Kata ekonom Bima Yudhistira, redenominasi cuma bisa jalan kalau inflasi terkendali, koordinasi antar lembaga kuat, dan situasi ekonomi udah tenang. Soal nilai uang, redenominasi nggak ngubah value-nya sama sekali. Cuma ngubah tampilannya doang. Dampak ekonominya mungkin kecil, tapi dampak psikologinya besar banget. Harga jadi terlihat lebih murah, padahal ya sama aja. Dan masyarakat butuh waktu buat adaptasi. Makanya, redenominasi itu bukan sprint, ini maraton panjang. Niatnya bagus, tapi perlu persiapan matang dan eksekusi super hati-hati. Nah, menurut kalian Indonesia perlu mulai redenominasi sekarang nggak sih? Atau fokus stabilitas dulu? Coba tulis pendapat kalian.